Saudara pengurus GP Ansor Tanjung Balai Sumatera Utara melaporkan pengunggah materi di media sosial yang diduga berisi penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke polisi. GP Ansor Tanjung Balai maksud kami melaporkan pemilik akun Facebook Oliver Leaman yang sebelumnya mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan bintang film dewasa asal Jepang di akun Facebooknya. Pemilik akun ini diketahui berinisial SM dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Seitualang Raso. Dalam laporannya, GP Ansor Tanjung Balai meminta polisi menangani secara tuntas kasus penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tak hanya GP Ansor yang meminta kasus dugaan penghinaan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin diusut tuntas oleh polisi, juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi pun meminta mengusut kasus ini dan mencari tahu motif pelaku pengunggah foto tersebut. Menurut Baitlawi, kebebasan itu ada batasnya dan tak boleh melanggar hukum dan etika. Lalu kemudian polisi bertindak cepat dan sekarang sudah ditemukan. Saya kira silahkan itu diproses secara hukum, kita tahu agar kita tahu motifnya apa sebenarnya. Bukan kok karena kita apakah akan memaafkan atau tidak memaafkan, bukan di situ persoalannya. Tapi lebih kepada kita ingin tahu motif dan bagaimana kita mestinya menggunakan kebebasan ya dalam negara demokrasi itu ada batas-batasnya. Bebas itu ada aturannya. Bebas tidak boleh melanggar hukum dan juga tidak boleh melanggar etika. Sementara dari Jakarta, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Khalil Koumas menyayangkan sikap Ketua MUI Kecamatan Tanjung Balai, Sumatera Utara yang melakukan penghinaan foto terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurutnya harus ada sanksi bagi pihak pelanggar hukum termasuk yang melakukan penghinaan kepada sesama. Kepada Gerakan Pemuda Ansor untuk tidak mencabut laporannya supaya diteruskan agar tentu ada efek jera buat siapapun yang melakukan penghinaan terhadap sesama, termasuk penghinaan terhadap ulama dan wakil presiden sebagai sebuah simbol kenegaraan kita. Nah, kita tunggu bagaimana respon wakil presiden atau pihak wakil presiden atas kasus Sulaiman ini. Melalui sambungan Zoom, Saudara, kami saat ini sudah bergabung dengan Ketua GP Ansor Tanjung Balai, Salman Saragih. Assalamualaikum, selamat petang Pak Salman. Waalaikumsalam, Pak Ibrahim. Pak Salman, jadi apa yang menjadi dasar pelaporan GP Ansor Tanjung Balai terhadap kasus ini? Kapan dilaporkan ke polisi, Pak Salman? GP Ansor Tanjung Balai melaporkan nama Oliver Leaman itu pada tanggal 25 September 2020 pukul 19.30 ke Polres Kota Tanjung Balai. Yang disertakan dalam pelaporan apa saja, Pak Salman? Bukti-bukti screenshot status dari Facebook Oliver Leaman S. Bukti-bukti disertakan. Ini kejadian pengunggahan kapan terjadinya, Pak Salman? Hari Jumat tanggal 25 September 2020, Pak. Oh, hari Jumat pekan yang lalu, Pak ya? Iya, Pak. Siapa yang pertama kali mengetahui kejadian ini dan memberitahukan kepada GP Ansor Tanjung Balai, Pak? Yang memberitahukan pertama kali sahabat dari PMI, Pak, yang bernama Muhammad Irfan Munte. Kebetulan beliau mantan ketua PMI Cabang Deli Serdang. Apa yang saat itu disampaikan ketika ia mengetahui soal ini, Pak? Sahabat kami itu men-screenshot fotonya dan men-tag ke Facebooknya Ansor Tanjung Balai, Pak. Terus yang disampaikan apalagi soal ada penghinaan, ada dugaan penghinaan juga di situ atau apa lagi, Pak? Yang sampaikan tolong disikapi, di-tag-nya ke Facebook Ansor Tanjung Balai, Pak. Jadi dengan berakhir itu kami langsung menindaklanjutinya melaporkan ke Polres Tanjung Balai, Pak. Jadi kan kalau kita lihat ada caption juga, ada gambar juga. Jadi yang diangkat oleh GP Ansor Tanjung Balai ini
Apanya Pak? Apa keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu? Yang pertama, caption gambar. Kami tidak ingin kiai kami, wapres kami disamakan dengan pemain film porno, Pak. Iya. Itu dia. Kemudian, Gambar status juga itu sangat kami keberatan atas status Oliver Leman. jadi kalau misalkan dari anggota GP Ansor Tanjung Balai, apakah mengetahui atau kenal dengan pemilik akun Facebook yang bersangkutan? Kalau saya pribadi tidak mengenal, Pak. Tapi teman-teman dari GP Ansor ada yang Teman-teman berteman dari dalam GP Ansor lingkaran Facebooknya? Iya, karena kebetulan akun Facebook Ansor Tanjung Balai tidak berteman pada Facebooknya Oliver Leman. Ya. Kalau dilihat secara histori timelinenya di Facebook, Pak Salman, apakah ini unggahan pertama yang melakukan penghinaan atau yang kontroversi? Ini yang pertama, Pak. Ini yang pertama. Jadi sebelumnya tidak ada masalah dengan unggahan-unggahan ya sebelumnya, Pak? Tidak ada, Pak. Baik. Tidak. Tapi Pak Salman, GP Ansor tahu kalau ini yang mengunggah adalah informasinya Ketua MUI Kecamatan Tualang Raso, Pak? Tahu, Pak. Kapan tahunya Pak Salman? Setelah melaporkan itu, kami tahu bahwasanya dia Ketua MUI Kecamatan dari sahabat-sahabat pengurus GP Ansor, Pak. Kabarnya sudah dilakukan proses tabayun, Pak Salman. Itu seperti apa prosesnya? Proses tabayunnya hanya mengklarifikasi, mempertanyakan permohonan maaf dari yang bersangkutan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama di Indonesia, Pak. Terus apalagi yang disampaikan? Kenapa sampai mengunggah foto dan juga caption yang diduga menghina wakil presiden ini? Pada saat itu dia tidak memberikan alasan, apa alasannya memuat foto itu. Alasannya kalau hilaf, Pak. Ya. Pak Salman, kalau dari GP Ansor sudah berkomunikasi juga dengan MUI Sumatera Utara soal ini? Kami hanya berkomunikasi kepada MUI Kota Tanjung Balai, Pak. Apa yang dikomunikasikan? Komunikasinya pada hari itu juga, Pak. Setelah kami melapor, kami menelepon Sekretaris MUI Kota Tanjung Balai, Pak, Bapak Abdul Rahim, perihal Ketua MUI Kecamatan Tualang Raso. Bagaimana responsnya dari MUI Tanjung Balai? Ya, beliau Pak Abdul Rahim ini sangat menyesalkan, Pak, atas perilaku lah dari Ketua MUI tersebut, Pak. Pak Salman, kalau Anda melihat bagaimana kondisi warga, apakah ada yang terpancing dengan unggahan ini? Alhamdulillah belum ada yang terpancing, Pak, masih kondusif. Masuk teman-teman dari GP Ansor juga tentu akan menjaga hal ini, ya, agar tidak memantik. Menjaga kondisi. Iya. Dan bagaimana komitmen dari GP Ansor agar semuanya serahkan proses pada polisi, Pak? Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Ya, dari GP Ansor, Pak, seluruhnya kami serahkan kepada seluruh pihak aparat penegak hukum. Bapak kasus-kasus yang sudah kami laporkan itu ya semuanya kami serahkanlah kepada aparat penegak hukum, Pak. Bisa dengan minta bahwasanya yang seadil-adilnya bagaimana melaksanakan sebagai efek jerah kepada seluruh warga-warga netizen ke depannya, Pak. Ya, baik. Kalau selama ini bagaimana kehidupan kondusivitas warga di Tanjung Balai, Pak, menghadapi dinamika yang terjadi sebetulnya? Warganya biasa aja, Pak, Mas, nggak pala terpancing, nggak pala terpengaruh, Pak. Iya. Mereka masih toleransi masih terjaga di sana, kendati banyak perbedaan, masih saling menghargai atau bagaimana, Pak Salman? Iya, Pak, karena kan di Kota Tanjung Balai ini kota yang sangat kecil, Pak. Jadi penduduknya pun saling berkaitan kekeluargaan semua, Pak. Jadi kekerabatan sangat tinggi di Kota Tanjung Balai, Pak. Dengan kondusivitas yang terjaga, perdamaian selalu terjaga. Pelajaran apa, Pak Salman, yang tentu bisa kita petik dari kasus ini, dari persoalan ini, Pak? Ya, kita berharap, Pak,
ya sebagai apalah, jangan ke depannya jangan ada lagi Oliver Lemon yang lain gitu, Pak. Itu yang telah menghina simbol negara, menghina simbol ulama, tokoh Nahdlatul Ulama. Baik. Pak Salman, sudah ada info dari kepolisian kapan akan dipanggil lagi pihak dari GP Ansor sebagai pihak pelapor? Hari Rabu juga. Saya diperiksa sebagai pelapor itu hari Rabu pukul 14.00 Pak. Dan juga setelah melapor lapor ke SPKT pukul 19.00 Pak. Baik, semoga kasus ini juga tidak memancing, tidak menyulut emosi warga dan kita menyerahkan semuanya diselesaikan dengan proses hukum yang tengah berjalan. Terima kasih Pak Salman Saragi, Ketua GP Ansor Tanjung Balai, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.